Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota. Di sini kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 2. 1. Dimulai dari Adi. Perkenalkan, nama saya Alif Putra dari kelas 10-11. Kenalkan, nama saya Risa Faro dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Adam dari kelas 10. Dan saya perkenalkan, nama saya Anggam dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Asma Kali dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Agama Yusuf Sabira dari 10-11. Perkenalkan, saya Dimina Surya dari kelas 10-11. Kami di sini dari SMA N1 Kraken diberikan tugas video membahas tentang sejarah Islam. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Lalu di sini kita akan menyampaikan beberapa teori-teori dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Langsung saja dimulai. Sumber dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta merupakan seorang penjelajah samudera Muslim dari Maroko yang telah 2 kali melakukan perjalanan ke Cina. Dari 1345 sampai 1346 Masehi, dia menemukan satu kerajaan Islam. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sultan yang mengikuti upacara Syafi'i. Ibnu Battuta juga menyatakan bahwa daerah-daerah yang berada di sekitar negeri itu belum memeluk agama Islam. Ibnu Battuta menemukan satu makam bertanda Islam. Ini menegaskan bahwa di daerah Samudra telah berkembang agama Islam. Selain sumber-sumber masuknya Islam ke Indonesia, ada juga beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, sebagaimana yang dituliskan Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 1. Yang nomor 1, teori menurut Profesor Dr. Cesnok Hargonje. Yang nomor 2, berita Cina dinasti Tang. Nomor 3, teori Persia Profesor Dr. Jajadiningrat. Yang nomor 4, teori Profesor Dr. Slamet Muljana. Yang nomor 5, teori maritim N.A. Balong. Menurut Prof. Dr. Cesnok Hargonje, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara langsung dari Arab tanpa memulai ajaran tasawuf yang berkembang di Kerajaan India. 2. Teori Mekah Prof. dari Buya Hamka. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Ia menggunakan fakta yang diangkat dalam berita Cina dinasti Tang dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963. Berita Cina dinasti Tang tersebut disebutkan terdapat daerah hunian wirausahaan Arab Islam di pantai barat Sumatera, maka disimpulkan Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Dari Persia, Prof. D.F. Jajadiningrat. Menurut teori Persia, Islam masuk Persia dan bermagia Islam masuk di Nusantara pada abad 14 Masehi. Pada sistem pengeja huruf Al-Quran terutama di Jawa Barat, teori ini dianggap lemah karena tidak semua pengguna sistem membaca huruf Al-Quran tersebut di Persia bermazhab Syiah. Teori Prof. Dr. Slamet Muljana, Islam masuk pada akhir abad ke-9 Masehi. Contohnya Sunan Gunung Jati memiliki nama Cina To'abo. Orang yang bangsa Cina dituliskan bahasa Cina. Oleh karena itu teori ini dinamakan nilai yang sangat lemah. Teori maritim N.A. Balok. Menurut N.A. Balok, dari sejarawan Pakistan, ajaran Islam diperkenalkan di pantai-pantai Nusantara hingga ke Cina Utara oleh para wirausahaan dari Arab melalui jalur perdagangan. Islam masuk pada abad ke-1 Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Pada proses dakwah pengenalan ajaran Islam
Ini berlangsung selama 5 abad, dari abad ke-1 hingga abad ke-5 atau abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Kemudian terjadi pengembangan ajaran Islam ke pendalaman mulai pada abad 6H atau 13 Masehi. Pengembangan Islam ke pendalaman dilakukan oleh para wirausahaan pribumi dimulai dari Aceh lalu diikuti wilayah lainnya. Sekian. Ya, begitu tadi beberapa penyampaian dari kami tentang beberapa teori dari masuknya ajaran agama Islam di sini melalui sumber Ibnu Battuta. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat memberikan edukasi untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.